Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kami kesempatan untuk membuat video ini. Terus salam serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti dan semua kita selalu bersalawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Andi Jema Palopo, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, angkatan 2019. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah analisis korelasi iklan TV Coca-Cola di Indonesia dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, di mana beranggotakan yaitu ada Rafli Yusni dengan NIM 190235421117, ada Risdayanti 190235421110 dan Anggi Anggraini 190235421108. Baik, kita langsung saja. Nah, iklan dapat mempengaruhi persepsi manusia terhadap sebuah produk. Contohnya Coca-Cola sebagai salah satu brand minuman yang ringan populer di kalangan remaja hingga saat ini telah mempunyai program promosi dan cara beriklan dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan untuk menganalisis adanya korelasi antara satu seri iklan Coca-Cola dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Pada kesempatan ini kami akan mengupas bagaimana produk Coca-Cola yang lininya bisnis bergerak dalam kebutuhan manusia yang paling dasar pada kebutuhan hierarki kebutuhan. Namun dengan strategi brand yang digunakan berhasil menanamkan image bahwa produk ini juga membantu manusia memiliki kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Strategi tersebut dapat dimaknai dengan lebih dalam dengan bantuan teori yang mengkaji perilaku manusia serta dorongan motivasi yang mempengaruhi dirinya menentukan suatu keputusan dan tindak nyata pemenuhan kebutuhan. Secara psikologis, preferensi manusia memang berbeda-beda, namun motivasi akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dapat digolongkan berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Penggolongan ini dibahas oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 dalam teori dinamakan teori hierarchy of needs. Melalui teori hierarchy of needs, kita dapat mengkaji bagaimana iklan Coca-Cola di Indonesia mencerminkan kebutuhan manusia tidak hanya dalam kebutuhan fisiologisnya saja. Langsung saja kita masuk pada sinopsi iklan televisi Coca-Cola edisi Ramadan 2015. Scan 1, seorang bapak berpeci hitam sedang menjaga toko sambil memegang kalkulator sibuk menghitung-hitung. Tiba-tiba seorang kurir berseragam Coca-Cola dengan membawa troli untuk mengirim stok Coca-Cola. Kemudian dari salah satu rak botol itu sang kurir mengeluarkan sebotol Coca-Cola berukuran 1,5 liter yang memiliki label bertulis Pak Haji. Korelasi teori hierarki kebutuhan Maslow. Sang bapak menerima botol yang bertulis Pak Haji, merasa senang, dihargai, serta dihormati. Hal ini dapat mengindikasikan esteem yang merupakan sebuah kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati. Masuk pada scan 2. Seorang pemuda tampak tengah asik berjalan di samping rak Coca-Cola sambil melakukan chat di smartphone-nya. Anggota chat saling memberikan ucapan selamat Ramadan dengan akrabnya. Kemudian pemuda tersebut mengambil botol Coca-Cola berlabel Bro, memotret bagian label dan mengirimkannya ke kelompok chat tersebut. Sang pemuda mengirimkan foto tersebut dengan caption "Bukber yuk". Korelasi dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, seorang pemuda yang tengah berjalan sambil melakukan chatting di smartphone-nya kepada teman-teman di kelompok chat bernama Bro, menandakan bahwa pemuda tersebut memiliki hubungan sosial dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa Coca-Cola dapat mengekspresikan hubungan sosial dan kebersamaan antara temannya. Lanjut scan 3. Setting lokasi berganti di masjid saat bubaran sholat maghrib. Seorang pemuda berpeci putih menghampiri gadis berkerudung merah muda sambil membawa botol Coca-Cola ukuran 1,5 liter dengan label si cantik.
Sang gadis tersenyum tersipu malu dan kemudian mereka minum bersama Coca-Cola di masing-masing gelas. Tindakan mengkolerasi dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Tindakan mengungkapkan afeksi dengan melakukan tindakan nyata merupakan wujud dari kebutuhan love. Aksi yang dilakukan pemuda ini merupakan kebutuhan untuk mengkomunikasikan rasa sayang. Botol Coca-Cola yang digunakan pada adegan ini menjadi hadiah dari sang pemuda kepada sang gadis untuk memujinya dengan ungkapan si cantik. Hal ini menunjukkan bahwa Coca-Cola dapat hadir sebagai ungkapan rasa sayang yang dapat dibagikan kepada orang yang Lanjut ke scan 4. Syuting berganti di rumah sederhana dengan suasana yang hangat. Bapak dari scan 1 duduk bersama istrinya dan bersenda gurau di meja makan sambil minum Coca-Cola yang dihidangkan di gelas. Kemudian seorang gadis muda datang diikuti seorang wanita muda lain dan seorang pria. Kolerasi dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah apresiasi keluarga. Sang wanita tua diberikan Coca-Cola yang berlabel ibu, menunjukkan hubungan dan apresiasi keluarga. Kemudian wanita muda kedua datang membawakan botol Coca-Cola berlabel nenek. Ekspresi yang ditunjukkan oleh sang ibu dan keluarganya menunjukkan bahwa mereka merasa saling mengasihi dan memiliki satu sama lain dalam hubungan kekeluargaan yang harmonis. Oleh sebab itu, adegan ini menunjukkan hierarki kebutuhan love atau cinta dalam keluarga serta esteem atau apresiasi yang mengapresiasi sang ibu. Acara buka puasa bersama menunjukkan kebutuhan fisiologis manusia untuk menyantap makanan pertama setelah seharian berpuasa. Dalam adegan ini terlihat set di atas meja makan terdapat berbagai pasangan hidangan minuman Coca-Cola. Makanan dan minuman adalah kebutuhan fisiologis manusia. Masuk ke scan terakhir yaitu scan 5. Tiba-tiba segerombolan pemuda datang dengan suasana ceria penuh gelak tawa. Mereka membawakan berbagai hidangan dan shot berganti menampilkan botol Coca-Cola yang dibuka dan dituangkan ke dalam gelas. Kolerasi dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah kebersamaan, rasa aman, tentram dalam keluarga, makan dan minum. Selain itu, kita dapat mengapresiasi suasana kebersamaan yang hangat di sekeliling meja makan. Suasana canda tawa yang harmonis membentuk rasa tentram atau pemenuhan kebutuhan safety atau security dalam sebuah keluarga. Tidak ada rasa tertekan atau takut untuk berekspresi bebas, tertawa, menikmati waktu bersama, mengindikasikan rasa aman yang stabil. Sebuah kebutuhan akan rasa kasih sayang muncul setelah rasa aman, tentram telah tercapai. Rasa aman ini juga berkaitan dengan kebutuhan love atau cinta. Nah, dari analisis interpretasi di atas secara keseluruhan iklan TV Coca-Cola edisi Ramadan 2015, hal ini banyak menyoroti sisi kebutuhan cinta dan persahabatan yang hadir dalam keluarga. Hal ini bisa jadi disebabkan karena bulan Ramadan memiliki kaitannya dengan kebutuhan tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirayakan oleh keluarga muslim sebagai momen kumpul bersama keluarga dan berbagi kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan. Oleh sebab itu, pesan kunci dari iklan edisi ini bukan hanya menyasar pada kebutuhan fisiologis manusia untuk mengelagahkan dahaga dan mengenyangkan lapar setelah berpuasa, namun melainkan juga pada kebutuhan cinta dan persahabatan untuk merekatkan kebersamaan yang dibagikan dalam orang-orang terdekat bersama Coca-Cola. Nah, kesimpulannya, iklan Coca-Cola edisi Ramadan 2015 ini memiliki korelasi dengan berbagai tingkat kebutuhan Abraham Maslow. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan cinta atau persahabatan. Tingkat kebutuhan yang paling menonjol adalah kebutuhan akan cinta dan persahabatan yang menyorot rasa kebersamaan dan saling memiliki dalam lingkungan sosial dan keluarga. Hal ini menyimpulkan bahwa Coca-Cola menurut iklan edisi 2015 mengantarkan pesan utama akan cinta dan persahabatan yang untuk dibagikan ke dalam kehidupan sosial
konsumennya. Baik, itulah penjelasan dari kami tentang iklan Coca-Cola edisi 2015 yang berkaitan dengan teori kebutuhan teori kebutuhan Abraham Maslow. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.